tempelkan stiker, sudah dibuatkan stiker khusus aksi untuk armada besar. Nanti kita bikin satu rombongan, jangan mau ada yang pecah, jangan mau ada yang diganggu. Semangat ya, jangan ada yang dibersihin ya. Oke, kedua, kita hari ini tagline-nya adalah Hitamkan Jakarta. Teman-teman mayoritas pakai kaos hitam, yang nggak pakai kaos hitam enggak. Nanti ada ketua-ketua kelompok atau ketua regu pakai ikat kepala warna merah dan tolong jawab terhadap terprovokasi. Kita nggak tahu nanti di tengah jalan ada penumpang apa, jangan merusak fasilitas umum. Nggak yang gue miras ya, nggak bawa senjata tajam, nggak aneh-aneh. Nanti selanjutnya mungkin dipegang sama Mbak Ines dan kawan-kawan. Saya hanya ingatkan, tolong tata tertib aksi diperhatikan sekali. Ini ada 2 ikat kepala. Yang ikat kepala hitam itu bertugas menjaga keamanan, ya, baik teman-temannya sendiri maupun kalau ada orang lain. Handphone itu sebisa mungkin aktif. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu kita kuat-kuatan momen, ya. Sudah sih itu aja. Terus kalau ini adalah, oke, terima kasih. Mana mobil? Nggak ada, bohong. Kawan-kawan, oke, sabar satu-satu. Tuh, satu-satu. Nanti akan kami ada rasa takut. Kita harus memenangkan ini. Semangat! Dan tolong kawan-kawan, saya minta tolong kalian jangan ada yang membawa sajam, minuman keras dan lain-lain untuk memancing saudara-saudara yang lain. Bisa ada di dalam komando. Entah dia ada di mana, dia harus bisa datang. Surabaya jadi masih komando. Iya, Bu.
tertib. Ayo, kiri. Nah, kita konsolidasi aja gitu. Ya, nggak apa-apa. rekan-rekan bluebird-nya ya, jangan ada yang kurang panas. Kita tunggu di sini. Kalau kita mau dibubarin, kita bubar. Pokoknya tinggal aja. Jangan ada yang gerak sebelum menterinya turun. Ya, Bu. Ya, siap, Bu. Saya tinggal ya. Dia bisa ya.
mineral yang dihasilkan dari Indonesia. Pokoknya berani ya nabrak pagar betis ya. Berani ya. Penjara satu, penjara semuanya. Siap. Itu dong. Pokoknya penjara satu, penjara semua. Ormas tidak mengeluarkan statement yang provokatif. Ya. Insya Allah kami siap mengawal rekan-rekan, tapi kami minta satu komitmen aksi damai. Dan kami minta untuk mokom ini digabungkan ke mokom yang di sana. Biar kita kumpul jadi satu di sana. Kami akan coba komunikasikan dengan yang rekan-rekan mau, tapi kami tidak berani janji apapun itu kami akan sampaikan. Teman-teman itu kan amanahnya tinggal di mati mesinnya, kacanya tutup supaya aman. Oh, ada tuh. Kamu di ini ya? Oke. Sama sih. Kasih ketum ibu ketum ketemu Pawaka. Pakanit. Ibu Ika. Jangan berpikiran gitu ya, Pak. Ya. Jangan berpikiran. Sudah. Tolong semua merapat, jangan ada yang tinggal. Siap. Mana ibu ketum? Ini turun semua ada orang. Ya, kedua jalur.
Ayah ini masa nyuruh Inces yang ngurusin 2 jalur, kalau polisi barang itu kamu gawe nih. Aneh oh ayah ini loh. Pak polisi, oh betul. Pak, kalau mau diinstruksi 2 jalur Pak, ya kan, tinggal diberesin ya Pak yang depan kami ini sudah 2 jalur soalnya, ya kan. Wesin nerima tunjangan barang kok baru selesai gajian, semangat loh. Masih bapak polisi kira. Ada di dalam barisan, gesek ke belakang. Yang di depan, kunci mobil dan gesek ke belakang. Negosiasi dengan Komando, saya sampaikan, yang ada di depan bergeser ke belakang, mobil dikunci semua, tinggalkan. tinggal menunggu saja ini sambil Tinggalkan mobilnya. Om sing ngatur dewe, gawe macet malah awak sing disalahno. Ya apa sih iki? kami jamin Pak, jamin. Opo saya iki? Oh, tak korek no piye iki. Bilang semua mobil 2 pintu itu Lamborghini-mu itu. Goreng apa? Kalau ingat bahwa kita tidak akan bergeser sebelum ketemu dengan AHY. Seperti kesepakatan kawan-kawan bahwa kawan-kawan tidak akan bergerak dari sini sebelum bertemu dengan AHY. Diundang oleh mulut manisnya AHY. Jadi kita tidak akan bergerak sebelum AHY ada di sini. Itu saja permintaan kami Pak ya. Jadi tenang. Kalau supir itu bikin aksi pasti damai. Cuman bapak aja gak kerem-kerem kayak gitu. Jalan ini, jalan ini padat Bapak bisa lihat sendiri, apalagi orang Jakarta tahu. Makanya kita jalurnya saya mengalirkan teman-teman bisa di sini nanti. Oke. Nah, itu Ayo yang polisi Indonesia Kasih akses aja. Ya, supaya kan itu ya. Udah ya. Oke, lihat ya Pak. Jangan sampai terprovokasi. Sekali lagi kita datang dengan aksi damai. Bahwa kami bukan bencana Bapak, kami bukan pengacau Bapak, kami datang. ayah request lagu Gus Dur itu loh. Ayah mungkin request lagu Gus Dur itu loh. Apa jenenge itu? Ayah musik. Waduh, ini operator atau budak honorer. Kontrol tetap aman. Ya. Aman. Seperti itu. Radanya mana? Hidup Supir Indonesia. Hidup Supir Indonesia. Hidup Supir Indonesia.
Coba itu soundnya sebentar, saya bicara sebentar. Maaf diganggu keasikan jogetnya. Teman-teman, ini mungkin kawan-kawan kepolisian juga bisa mendengar. Jadi kita sepakat, kita datang ke sini itu tujuannya bukan buat mengganggu siapapun, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Ingat ya, jangan gampang terkena emosi. Ya, ini juga tunggu dulu. Pesan buat semua koordinator ya, komando, sabar, tenang. Tapi kita jelas tenang tapi pasti. Tawarannya cuma satu, menteri atau tidak bergerak sama sekali. Jadi bapak-bapak kepolisian tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar, menteri yang harus ketemu. Oke, tujuannya itu ya. Selepas dari itu baik komando, saya ingatkan sekali lagi ya, Pak Ahmad, Mas Aryo, Mbak Inces, Mas Erwin, siapapun, Pak Farid, semuanya kita satu suara, kita kompak. Jangan pecah-pecah suaranya. Kita tujuannya ke sini mau ngapain? Ketemu siapa? Sekali lagi. Kalau ada yang menggantikan AHY datang ketemu kita, mau nggak? Nah itu bapak-bapak dengar ya, bapak kepolisian. Kalau Pak Dirjen terus mengundang kami komando-komando untuk datang ke sana, komando aksi, kami menolak. Kenapa? Nanti digembosin. Kami ini di komando aksi tidak akan mengkhianati teman-teman kami. Jadi teman-teman, enjoy aksi hari ini, tidak anarkis, tidak perlu terganggu oleh banyak hal, fokus pada tujuan kita, diterima Menteri Menko AHY dan Menteri Perhubungan Pak Dodi. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, oke? Oke, lanjut. Oke, saya minta waktu sebentar ya. Para driver yang unitnya ada di lajur 3, tolong ke unitnya masing-masing diatur untuk biar bisa 2 jalur aja. Maju ke depan, terus di sebelah kiri juga masih ada yang kosong ya. Biar masyarakat juga bisa lewat, tidak terganggu kita. Kita aksi damai ya. Oke, yuk makasih.
Kawan-kawan, merdeka! Merdeka! Pagi ini kita aksi di ibu kota dengan darah, air mata, dan keringat kita semua. Untuk apa? Menuntut keadilan. Kawan-kawan, saya mendengar beberapa kawan-kawan kita masih terputus aksesnya untuk ke sini. Kami memohon kepada aparatur keamanan kepolisian untuk merilis anggota masa aksi pada hari ini untuk bisa berkumpul di satu titik demi keamanan bersama. Ya, bikin Bapak. Mungkin aparatur bisa memutus arus aksi kami, tetapi kita pastikan apabila itu terjadi, hari ini juga kita akan melakukan mogok nasional arus logistik dari informasi sampai tuntutan kita didengarkan. Sudah terlalu lama kita diinjak-injak, saatnya kita bersuara. Setuju? Rapatkan barisan sampai mencapai tujuan. Merdeka, dilanjut. Baik, kami bertemu atau menteri menemui kami di sini, atau kami akan berbenturan. Melawan! Sekali lagi saya bilang ya, bapak-bapak polisi yang terhormat dan sangat-sangat saya hormati dan saya cintai. Saya tahu jenengan semua ini lagi capek, dan mungkin ini adalah kado ulang tahun dari kami. Seumur pengemudi ada di Republik ini, baru kali ini ada aksi logistik di Indonesia. Saya dan teman-teman bertanggung jawab sepenuhnya. Terlepas dari itu, jika nanti tidak ada titik temu, maka kita pastikan akan berbenturan. Silahkan sampaikan dengan Pak Menteri, mari terima kami dengan baik atau terima kami dengan tidak baik. Terima kasih. Mbak Ika, bisa dijelaskan untuk aksi hari ini fokusnya apa sih dan tuntutan dari para pengemudi truk ini apa? Tuntutannya untuk merevisi RUU Undang-Undang Odol dan juga transportasi secara umum. Kami ingin memastikan bahwa dalam undang-undang tersebut ada pasal atau payung hukum yang melindungi kami ketika penerapan odol ini dilaksanakan. Memang selama ini kasusnya kan biasanya yang dipidanakan adalah supir. Apakah itu yang menjadi concern? Oh iya, karena pengemudi itu kan ujung tombak ya. Jadi sehari-hari sebetulnya dari rantai distribusi kita itu pengemudi yang punya banyak masalah. Harusnya pemerintah memulai dari menyelesaikan permasalahan di bawah dulu, baru terus ke atas. Ini kan kita nggak pernah dipikirin, nggak pernah dikasih ruang, terus selalu didiskriminasi. Sedangkan kami ini objek yang dikenakan oleh sanksi-sanksi yang pemerintah buat. Harusnya apa Mbak kedepannya untuk kedepannya biar ya dikaji itu? Ya dikaji ulang, libatkan kami, direvisi, pastikan ada poin-poin atau pasal dalam undang-undang tersebut yang menjamin keselamatan kami, perlindungan kami. Kalau terus undang-undang odol ini diterapkan, kami itu posisinya gimana, nasibnya kami itu gimana? Apakah kami benar-benar akan ditinggalkan? Apakah kami akan dibiarkan mati perlahan-lahan atau bagaimana? Kan nggak jelas tujuannya. Kalau bisa disampaikan Mbak Ika, untuk aksi ini dari mana aja? Saya sendiri dari RBPI yang menjadi Federasi Transportasi di Konfederasi Serikat Buruh Muslim Seluruh Indonesia atau Satbumusi, bersama dengan ini aksi gabungan Mas dari beberapa asosiasi, ada ASLI, ada KSLI, ada APPN, dan masih banyak komunitas pengemudi yang turun hari ini sebagai bentuk solidaritas. Berarti ini dari misal Jawa Barat, Jawa Timur semua datang? Dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Aceh. Sampai kapan nih aksi berlangsung? Sampai AHY turun. Menemui kami.
Kalau nggak menemui tidak bisa ketemu gimana tuh? Kita nginep, Mas. Mungkin dari presiden Sarkomusi ada Perjuangan apa lagi, Mbak? Kenapa? Kalau tidak ketemu nih, Ya kita maju, kehalang. Mas. Maju lah. Ada rencana ketemu pihak DPR juga nggak, Mbak? Ya selesaikan sini dulu. Oke, berarti berharapnya Mas AHY ketemuin para Ya karena saya kira bukannya AHY nggak peduli sama rakyat ya. AHY mungkin tidak tahu dan tidak mengerti. Mungkin salah cari staf sus atau tenaga ahli, saya nggak tahu. Jadi selama ini kan kita juga udah aksi ini tuh kan bentuk dari kebuntuan ya. Di daerah udah berkomunikasi terus buntu. Kita titip pesan sama pejabat daerah katanya nanti disampaikan ke pusat. Kan nggak sampai-sampai. Hari ini kita bawa sendiri Mas, biar disampaikan ke Mas AHY. Jangan-jangan AHY ini nggak tahu karena nggak pernah relate sama rakyat-rakyat kecil kan Menteri Darah Biru. Nggak pernah peduli sama rakyatnya. Gitu. Nggak pernah tahu apa yang dirasakan rakyatnya. Mungkin saya mau menambahkan. Iya, Mas. Saya Presiden Konfederasi Sarkomusi. Kami yang mengawal kawan-kawan dari banyak sekali gabungan asosiasi pengemudi. Pertama, kami melihat bahwa persoalan wacana zero odol ini adalah persoalan ketimpangan struktural, di mana ada indikasi kuat pemerintah dan DPR berpretensi untuk menyalahkan pengemudi sebagai kontributor utama dari pergerakan ekonomi kita, karena sektor transportasi yang dibantu oleh kawan-kawan menyumbang 5% dari GDP kita, tetapi perlakuannya didiskriminasikan, bahkan ada kecenderungan untuk dipidanakan. Makanya kami dari Konfederasi Sarkomusi ingin mengawal kawan-kawan agar pemerintah dan DPR melahirkan produk yang bernama Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Sektor Logistik, Transportasi Logistik. Ini bagi kami lebih penting ketimbang pemerintah secara gegabah menyerukan untuk zero odol yang pasti nanti akan berdampak pada banyak hal, termasuk naiknya harga-harga komoditas, bahkan juga matinya kawan-kawan pengemudi, terutama kawan-kawan yang sudah berhasil bertransformasi dari pengemudi menjadi kelas pengusaha transportasi UMKM, mereka yang memiliki armada 1-10. Karena yang paling terdampak pertama kali kalau kelas pengusaha adalah pengusaha transportasi kelas mikro dan ultramikro. Kami sekali lagi dari Sarkomusi akan mengawal aksi ini sampai kapanpun, sampai ada komitmen dari pemerintah. Yang pertama, untuk mengkaji ulang kebijakan zero odol dengan mendengarkan secara langsung suara dari pengemudi dan sopir. Yang kedua, kami ingin memastikan kami hanya akan berhenti aksi apabila ada kepastian dari pemerintah akan mengeluarkan produk Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik, karena mereka setiap hari menjadi korban. Mereka menjadi korban kecelakaan, mereka meresikokan keselamatannya dengan pemeliharaan kendaraan dari owner yang apa adanya dengan upah yang sangat murah, dengan pungli di mana-mana. Kita ingin memastikan undang-undang itu bisa hadir dan disetujui oleh pemerintah. Terima kasih. Mas, tapi kalau undang-undang prosesnya lama, berarti untuk sementara ditunda dulu kebijakan zero odol ya, Kak? Kebijakan ini mohon ditunda dulu. Kita melihat belakangan ini ada kecenderungan pemerintah melakukan festivalisasi kekuasaan, di mana pemerintah cenderung lebih kuat dibandingkan dengan DPR. Apapun yang menjadi pemerintah bisa dikebut semalam. Semuanya boleh dijelaskan, Bu, hari ini ada aksi damai seperti apa yang dilakukan? Aksi damai yang lahir dari rasa tidak damai di bawah. Jadi kami turun hari ini dari teman-teman seluruh komunitas, banyak perwakilan asosiasi dan komunitas pengemudi di Indonesia, dari Kalimantan, Sumatera, sampai ujung Jawa, hadir di sini untuk mengadukan nasibnya yang selama ini dianggap tidak penting dan tidak ada terkait undang-undang odol, zero odol. Kami sekali lagi teman-teman media juga perlu mengetahui aksi kami hari ini bukannya menentang, kami sepakat zero odol, tetapi sebelum itu ditetapkan
tolong kami dipastikan nasibnya bagaimana. Karena kami tidak pernah dibunyikan nasibnya. Justru Pak Menko AHY itu justru membuat satu narasi yang mendorong opini publik seolah-olah pengemudi di Indonesia ini SDM-nya rendah, bodoh, nggak bisa diatur, membahayakan orang lain. Itu sangat melukai kami. Kami sedang terluka, kami sedang sakit hati juga dengan narasi AHY. Dan kami hari ini ingin bertemu langsung dengan AHY, harga mati, nggak bisa diwakilin, untuk memperbaiki narasinya. Dan saya ingin AHY memberitahu masyarakat bahwa sopir juga adalah korban dari odol yang harus diselamatkan pertama kali. Oke. Tadi ada yang menarik, sopir adalah korban dari adanya narasi yang dibuat oleh pemerintah. Kalau boleh tahu, kebijakan seperti apa yang akhirnya tidak sinkron dengan apa yang terjadi di lapangan? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, ditindak pidana, terus diancam penjara. Kemudian ini pemerintah males ya, pemerintah tuh kebiasaan males. Sopir logistik ini kan ada klaster-klasternya. Teman-teman yang hari ini juga sopir mandiri, dia sopir, dia punya armada sendiri, itu kan juga menjadi stres ya Mbak ya. Sekarang kan ekonomi lagi susah. Terus dengan odol ini kan teman-teman berarti dipaksa harus menormalisasikan armadanya. Itu kan anggaran lagi tuh. Gitu. Nah, itu di bawah tuh ditindak, terus terancam pidana, dipenjara dan sebagainya. Nah, narasinya itu menyudutkan kami. Tandanya artinya dengan penerapan regulasi ini di lapangan sudah diterapkan aturan yang sebelum dinyatakan diterbitkan gitu. Sebetulnya penindakannya sudah. Tapi kan tebang pilih. Gitu. Terbang pilih. Toh juga teman-teman masih banyak yang lolos. Artinya kan masih jadi ladang pungli di bawah. Dan itu menjadi ladang pungli. Ladang pungli. Yeah. Yeah. Artinya pemerintah juga masih setengah-setengah. Tapi sudah membuat gelisah. Jadi menurut kami itu sangat gegabah. Oke, kalau boleh tahu, pemerintah mengajak asosiasi dari pengemudi nggak untuk membuat aturan zero odol? Tidak pernah. Sampai sekali tidak ada. Sehingga kami hari ini merasa ditinggalkan. Aturan apa yang dengan jelas ada tebang pilih tanam itu tadi? Ya gini Mbak, itu kan penindakan itu kan sebetulnya dari 3 tahun 4 tahun yang sebelumnya. Tetapi toh sampai hari ini masih ada. Itu kan berarti sebetulnya pemerintah sendiri yang nggak serius. Kalau dia sosialisasinya betul, ini udah bertahun-tahun kan gitu ya statementnya Pak Menteri Perhubungan gitu kan. Ini tuh sebetulnya sudah kita kasih kelonggaran. Kelonggaran yang bagaimana? Kelonggaran dibiarin aja berkeliaran di jalan terus dijadiin pungli atau bagaimana? Maksudnya kalau dikasih waktu ya dirangkul, diajak ngobrol, diajak ini gimana nih solusinya, apa segala. Kita nggak pernah diajakin seperti itu. Oke, kalau boleh tahu tuntutan aksi damai ini, karena kan ini kan terjadi di beberapa wilayah juga, tidak hanya di Jakarta. Tuntutannya apa saja? Apakah sama dengan wilayah lain atau berbeda? Berikutnya ini saya gantian ya Mbak ya, biar semuanya bicara. Di sebelah kiri saya ini presiden kami Mbak dari Konfederasi Sarbomusi. Nanti juga ini pelakunya, pelaku pengemudi. Sebelumnya mungkin bisa dengan Mas Irham. Iya, saya Irham, saya Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia, Konfederasi Sarbomusi, yang menaungi gabungan-gabungan asosiasi pengemudi seluruh Indonesia. Ada ketidakadilan struktural di mana saat ini pembantu-pembantu Presiden Prabowo sedang melakukan festivalisasi kekuasaan. Kita melihat statement-statement Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, semuanya serasa hendak menyalahkan sopir. Misalnya ada pernyataan kerugian infrastruktur yang diakibatkan oleh odol sebesar 43 triliun. Boleh bersemangat, tetap harus bersemangat, tetapi tetap jaga juga. Jangan sampai kita mau dilemahkan hanya karena mau dipertemukan dengan orang-orang yang hanya bisa memberi angin surga buat kita. Tabrak-tabrak jalan-jalan, habis-habis, rame-rame rantas, malang-malang tuntas. Habiskan, kami datang. Hari ini baru mau bicara ABC hari ini. Hari ini kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami terkait odol, terkait omongannya AHY yang terlalu berlebihan. Makan jam 1 nggak ada progres.
Oke, kita buka jalan. Sok maju. Geser abang-abangku yang Hidup sopir. Hidup sopir. Sebelum tunggu jam 1, saya minta Mas Arya mana? 10 orang kita akan masuk ke Kementerian Perhubungan, kita akan jemput dan kita siarkan live.